Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Judul kitabnya masih sama, yaitu At-Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, dan kita masuk pada tafsir surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini kita akan membacakan tafsir Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5, kemudian 6 dan 14, kemudian 15, 20 dan 21 sampai 30 dan seterusnya. Beliau di sini membagi dalam beberapa bagian penafsiran ya. Ayat 1 sampai 5, wal fajr, dan demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang ke-10, wasyafi'i wal watar, dan demi yang genap dan yang ganjil, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila telah berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, apakah yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang memiliki hijr, memiliki akal. Al-Zahir, maka kata beliau rahimahullah, beliau Al-Zahir mengatakan nampaknya ya bahwasanya zahirnya annal muqsam bihi, yang menjadi sumpah dengannya itu huwal muqsam alaih, apa yang disumpahkan atasnya. Wa dzalika jaizun musta'malun, dan ini boleh untuk digunakan. Idza kana amran zahiran muhimman, jika itu adalah perkara yang zahir, yang tampak jelas, muhimman, dan perkara yang sangat penting. Wa huwa kadzalika fi hadzal maudi, begitupun pada kondisi tempat ini. Fa aqsama ta'ala bil fajr, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, alladzi huwa akhirul lail, di mana waktu fajar itu adalah merupakan akhir daripada malam, wa muqaddimatun nahar, dan waktu fajar itu adalah merupakan awal daripada siang. Lima fi idbaril lail, di mana pada idbaril lail, berlalunya malam, perginya malam, wa iqbalin nahar, wa iqbalun nahar, dan iqbalin nahar, iqbalin nahar, dan di awalihnya siang ya, dimulainya siang. Minal ayati, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ad-dalat, yang menunjukkan ala kamali qudratillahi taala, atas kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha kuat, yang maha mampu ya. Kamali qudratillahi ta'ala, bahwa dia Allah adalah zat satu-satunya yang maha mampu dalam kesempurnaannya. Wa annahu wahdahu al-mudabbir, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang maha mengatur ya. Jadi di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala pergantikan siang dan malam, ini menunjukkan bahwa Allah adalah merupakan zat yang maha mampu, dan menunjukkan bahwa wa annahu wahdahu al-mudabbir, dia satu-satunya yang mengatur seluruh li jami'il umur, seluruh perkara-perkara di dunia ini, di alam semesta ini. Allah mempergantikan siang dan malam. Itu semua Allah yang mengaturnya. Alladzi la tambagi al-ibadatu illa lahu, maka ini karena menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah, maka alladzi la tambagi, maka sudah sepantasnya, ya sudah sepantasnya maksudnya, atau tidak seharusnya, tidak sepantasnya, alladzi la tambagi, tidak sepantasnya, al-ibadatu illa lahu, ibadah itu ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang pantas diibadah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, siang dan malam adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung. Itu tidak ada bisa yang mempergantikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat-sifat ubudiyah yang pantas untuk diibadahi oleh setiap manusia di atas muka bumi ini. Wa yaqau fil fajri, dan terdapat pada waktu fajar itu salatun fadilatun, yaitu salat yang sangat utama, muazzamatun, salat yang sangat mulia, yang sangat besar. Yahsunu, maka sudah sepantasnya ayyuksimallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Walihada, oleh karena itu, aqsama ba'dahu bilayalil ashar, ya kemudian setelah Allah bersumpah dengan wal fajar, dengan waktu fajar, kemudian walayalil ashar, dan demi malam-malam yang ke-10. Maka di sini beliau mengatakan walihada aqsama ba'dahu bilayalil ashar, oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah setelah itu bilayalil ashar, yaitu dengan malam-malam yang ke-10. Wahia ala sahih, dan berdasarkan
pendapat yang sahih, ya berdasarkan pendapat yang sahih adalah, jadi yang dimaksud dengan walayalil ashar dan demi malam-malam yang ke-10 di sini berdasarkan pendapat yang sahih dari para ulama adalah layalil ashir Ramadan, itu ia adalah merupakan malam-malam yang ke-10, malam-malam terakhir 10 dari bulan Ramadan, ya, malam terakhir 10 dari bulan Ramadan. Itu yang disebut jadi walayalil ashar, dan demi malam-malam yang ke-10 adalah malam terakhir yang ke-10 dari bulan Ramadan. Au asyri Zulhijjah, atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Fa innaha layalin mustamilatun ala ayamin fadilah. Jadi pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah padanya layalin mustamila, yaitu malam-malam yang mengandung ala ayamin fadilah, yaitu malam-malam dan hari-hari yang sangat utama sekali. Wa yaqau fiha minal ibadat wal qurbat ma la yaqau fi ghairiha. Terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu wa yaqau fiha minal ibadat, terdapat kepada keduanya itu minal ibadat, dari ibadah-ibadah, wal kurubat, dan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, ma la yaqau fi ghairiha, apa-apa yang tidak terjadi kepada selain keduanya. Misalnya wa fi layalil ashir Ramadan, kata beliau di sini, dan pada 10 ya, malam terakhir dari bulan Ramadan itu Lailatul Qadar, terdapat satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Allati hiya khairu min alfi syahr. Di malam-malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi nahariha, dan pada siang harinya, siyamun, adalah merupakan puasa-puasa yang kita lakukan akhirun, di hari-hari terakhir Ramadan, pada bulan Ramadan, alladhi huwa ruknun min arkanil Islam, dan puasa di bulan Ramadan itu adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Kemudian wa fi ayami asyri Zulhijjah, dan pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, al-wuqufu bi Arafah, itu terjadi amalan haji, yaitu wukuf di Arafah, itu pada tanggal 9 Zulhijjah, dan pada tanggal 10-nya itu hari An-Nahar, hari raya kurban. Alladzi yaghfirullahu fihi li'ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengannya pada hari itu adalah li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, maghfiratan, dengan ampunan, yahzanulah syaitan, ya, yahzanulah syaitan, sehingga karena setiap hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu membuat syaitan itu bersedih, dia menangis dia. Famaru ya syaitan, dan tidaklah syaitan itu disaksikan, tidaklah setan itu disaksikan ahqara, dia merasa lebih terhinahkan, wala adhara, dan setan itu merasa lebih terkalahkan, minhu, dari setan itu, fi yaumin Arafah, kecuali pada hari Arafah, terhina, terkalahkan. Kenapa? Lima yara, ketika setan itu dia melihat bintanazzulil amlaki, turunnya para malaikat di hari itu, warahmah, dan turunnya rahmat yang banyak, kasih sayang yang banyak, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, li ibadihi, untuk hamba-hambanya. Wa yaqau fiha katsirun minal af'alil haji wal umrah, terdapat juga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu katsirun minal af'al, yaitu perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang sangat banyak dari amalan-amalan haji wal umrah, yaitu amalan haji dan umrah. Wa hadhi asya'un mu'azzamatun mustahaqqatun. Wa hadhihi, maka ini adalah merupakan asya'un, perkara-perkara yang mu'azzamatun, sangat besar, mustahaqqatun, maka sudah sepantasnya li ayyuksimallahu biha, Allah bersumpah dengannya. Wal laili idza yasar, kemudian ayat yang ketiga, wal laili idza yasar, dan demi malam apabila malam itu telah pergi berlalu. Ayun, maksudnya waktu saroyanihi, yaitu waktu berlalunya malam, wa irkhaihi zulamihi, dan dibentangkannya kegelapannya, alal ibadi,
atas hamba-hambanya. Fayaskununa, ketika di malam hari mereka kembali ke tempat-tempat tinggal mereka. Wa yastarihuna, mereka kembali beristirahat. Wa yatma'innuna, di malam hari itu mereka bisa tenang jiwa mereka, mengistirahatkan badan mereka setelah seharian mereka beraktivitas mencari nafkah dengan kehidupan dunia dan beramal dengan amalan-amalan mereka. Di malam hari itulah Allah siapkan malam itu fayaskununa, untuk mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Wa yastarihuna, mereka beristirahat. Wa yatma'innuna, dan mereka menenangkan diri mereka dari capek dan lelah setelah seharian mereka beraktivitas. Ini tentunya rahmatan minhu, sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala, wa hikmatuhu, dan tentunya banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Kemudian ayat yang kelima, hal fi dzalika, apakah yang demikian itu al-madhkura yang disebutkan, qasamun lidhi hijr, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya, apakah orang-orang yang berakal itu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan hal itu? Tidak. Ayun lidhi akal, bagi orang-orang yang memiliki akal, na'am, ya kata beliau, na'am, iya, bagi orang yang memiliki akal itu betul. Ba'du dzalika yakfi, maka bagi orang-orang yang memiliki akal, maka itu sebagian itu sudah cukup bagi dia untuk merenungkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liman kana lahu qalbun, bagi siapa orang-orang yang memiliki hati, au al-qasam'ahu, au al-qasam'u, atau yang menggunakan daripada pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan kedua matanya. Nah, ini ikhwan sekalian. Jadi hati, mata, telinga itu adalah merupakan pintu masuknya kebaikan. Ketika seseorang dia sudah melihat, mendengar, kemudian dia merenungkan di dalam hatinya, berarti itu adalah seorang telah mendapatkan hidayah. Karena hidayah kebaikan itu masuk pada 3 pintu ini. Dia melihat, dia mendengar, dia menyaksikan, kemudian dia renungkan di dalam hatinya. Selanjutnya ikhwan sekalian, ayat yang ke-6 dan ke-14. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, di ayat yang ke-6 dan ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir. Untuk mengajak kita berfikir, merenungkan dengan hati, dengan pendengaran, dengan mata yang kita miliki ini. Alam tara, apakah kalian tidak melihat, tidak memikirkan, kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak kepada kaum Ad. Nah, jadi diceritakan kaum Ad, nanti di beliau sebentar di tafsirnya kita akan bacakan. Kaum Ad, Iram zatil imad. Kaum Ad ini adalah kaum Iram, yaitu penduduk Iram zatil imad, yang mereka ini memiliki kekuatan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Saking kuatnya kaum Ad ini, lam yukhlaq, belum pernah diciptakan, misluha, semisal kaum Ad ini, fil bilad, di negeri manapun dari sisi kekuatan. Wa samud alladina jabus sakhra bil wad. Kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Tadi kaumnya Nabi Hud, ya. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kemudian kaum Samud di sini yaitu kaumnya Nabi Soleh. Alladzi jabus sakhra bil wad, yang kaum Samud ini mereka jabu, memotong, mengukir, memahat sakhra, yaitu gunung-gunung, batu-batu besar, bil wad, di lembah-lembah negeri, untuk dijadikan tempat dan rumah-rumah mereka yang sangat megah. Wa fir'auna dzil autad, kemudian juga disebutkan bagaimana Fir'aun, ya. Jadi 3 golongan manusia, ya, yaitu yang pertama adalah Fir'auna dzil autad, Fir'aun dengan kerajaannya yang autad, yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Nah, di sini kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gambaran terkait dengan 3 model manusia. Yang pertama adalah manusia-manusia yang memiliki kekuatan, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian yang kedua juga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita terkait dengan kaum yang memiliki kecerdasan, peradaban dari sisi arsitektur, yang mereka bisa memahat gunung-gunung, batu-batu besar yang menjulang tinggi menjadi bangunan-bangunan yang sangat megah. Ini adalah kecerdasan. Kemudian yang kedua juga Allah mengajak kita berpikir terkait dengan seseorang yang diberikan kekuasaan yang sangat tinggi, yaitu Fir'aun. Saking tingginya
Ya, berkuasanya Fir'aun ini, dia mengkampanyekan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitulah ucapan Fir'aun kepada kaumnya. Alladzi taghaw fil bilad, mereka ini adalah manusia-manusia yang banyak sombong melampaui batas di setiap negeri, di negeri-negeri mereka. Ya, karena tadi kaum Ad dengan kekuatannya, kaum Samud dengan kecerdasannya, kemudian dan Fir'aun dengan kekuasaannya. Fa aksaru fihal fasad, maka mereka banyak berbuat kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, tapi kecerdasan, kekuatan, kekuasaan itu tidak ada gunanya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, ketika kaum Ad ingkar kepada Nabi Hud, ketika kaum Samud ingkar kepada Nabi Saleh, ketika Fir'aun ingkar kepada Nabi Musa dan Harun, fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, maka Allah berikan azab kepada mereka dari segala sisi yang tidak ada satupun dari mereka terbebas. Ia bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka labil mirsad, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang maha mengawasi. Tidak ada satupun yang luput kecuali dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, maka kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, alam taroh, apakah kalian tidak melihat, biqalbika, ya, dengan hatimu, wa basiratika, dan dengan kedua matamu, kaifa fa'ala, bagaimana Allah bertindak, bihadhil umam at-taghiyah, dengan umat-umat yang kita sebutkan di atas tadi, yang taghiyah, yang sangat sombong sekali. Wahiyah, yaitu adalah Iram, yaitu penduduk Iram, al-qabilah al-ma'rufa fil Yaman. Jadi yang pertama, penduduk Iram, kaum Ad ini adalah penduduk Iram. Dia adalah salah satu kabilah al-ma'rufa yang sangat terkenal fil Yaman, itu terdapat di negeri Yaman. Zatil imad, mereka ini manusia-manusia yang memiliki kekuatan, ayu al-quwa asyadida, yaitu kekuatan yang sangat kuat sekali. Wal utuwi, kemudian mereka sangat sombong, wat tajabburi, dan sangat melampaui batas. Allati lam yukhlaq misluha, yang Allah belum pernah menciptakan misluha, ayun mislu adin, yaitu semisal kaum Ad fil biladi, di negeri-negeri, ayun fi jami'il buldani, pada seluruh negeri-negeri manapun, fi jami'il buldani, pada seluruh negeri-negeri manapun, fil quwah, dalam masalah kekuatan, wasyiddah, dan masalah kerasnya. Itu hanya kaum Ad saja, mereka memang betul dilebihkan dari sisi kekuatan, ya. Kama qala nabiyuhum Hud, sebagaimana berkata nabi mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Wadhkuru, ya, jadi Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, wadhkuru, ingatlah kalian, idh ja'alakum khulafa'a min ba'dikum, ketika Allah jadikan pengganti setelah kalian, kaum Nuhin, yaitu kaumnya Nuh, bagaimana kaumnya Nuh dihancurkan, ditenggelamkan dengan banjir yang besar, ya, sehingga menenggelamkan seluruh kaumnya Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah kalian, ya, menambahkan kalian, atau wa zadakum fil khalqi, yaitu Allah melebihkan kalian dalam masalah penciptaan. Yaitu apa penciptaannya? Bastatan, yaitu postur tubuh yang besar. Fadhkuru, maka ingatlah, ala Allahi, yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini ucapan Nabi Hud alaihi salam dan dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, kemudian kaum Samud alladzina, yang mereka ini orang-orang jabus sakhra bil wad, yaitu mengukir, memahat as-sakhra, yaitu batu-batu, bilwad, yaitu di lembah-lembah negeri, ayu wadi al-qura, yaitu wadi al-qura, jadi wadi al-qura, yaitu lembah-lembah negeri. Nahatu, mereka memahat, mengukir, bikuwatihim, dengan kekuatan mereka, as-sakhura, yaitu batu-batu besar, wattakhidhuha masakin, dan itu dijadikan sebagai rumah-rumah yang sangat megah. Dan peradaban mereka ini, masya Allah, ya, diceritakan bagaimana mereka bisa membangun rumah-rumah yang megah, yang berlantai-lantai itu, dengan memahat gunung-gunung yang menjulang tinggi di lembah-lembah negeri mereka, ya. Wa fir'auna dzil autad, kemudian yang ketiga tentang Fir'aun yang memiliki autad. Apa itu maksudnya? Ayu, jadi autad di sini ada zil junud, padahal kan autad di sini artinya dia pasak, ya, pasak, tapi ditafsirkan oleh beliau autad itu sebagai zil junud, yaitu memiliki tentara.
alladzina sabatu mulkahu, ya, dengan bala tentaranya itu kaum Samud ini, kaum Firaun ini, alladzina sabatu mulkahu, itu semakin mengokohkan kerajaannya, menguatkan kerajaannya. Kama tusabbatul autad, sebagaimana pasak itu mengokohkan satu dengan yang lainnya. Ma yuradu imsaku biha, dan apa-apa yang dimaksudkan dengan menahan, membentengi dengannya. Jadi bala tentara yang dimiliki oleh Firaun ini, mereka menjaga, melindungi Firaun, kemudian kerajaannya, dan semakin kokohlah kerajaan Firaun itu. Alladzina tagaw fil bilad, mereka ini adalah manusia-manusia yang sangat melampaui batas di negeri-negeri. Hadzal wasfu, maka sifat ini a'idun ila Ad, yaitu kembali kepada kaum Ad, wa Samud dan kaum Samud, wa Fir'aun dan kaum Fir'aun, wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti mereka. Fa innahum taghaw fi biladillah, sesungguhnya mereka ini adalah manusia-manusia yang sombong di bumi Allah. Kaum Ad karena kekuatannya, kaum Samud karena kecerdasannya, Fir'aun karena kekuasaannya. Wa adau ibadallah, kemudian mereka menyakiti hamba-hamba Allah, fi dinihim, baik dalam agama mereka, wa dunyahum, maupun dalam dunia mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aksaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Wa huwa al-amalu bil kufri, yaitu mereka banyak melakukan amalan-amalan kekufuran. Wa syu'abihi, dan cabang-cabang daripada kekufuran itu, min jami ajnasil ma'asi, dari berbagai macam jenis dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa sa'u fi muharabatir rasul, dan mereka berupaya untuk memerangi para rasul. Wa saddun nas yang sabilillah, dan mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagu minal utuwi, ketika mereka sampai pada puncak kesombongannya, ma huwa mujibun li ihlakihim, yang mengharuskan untuk Allah menghancurkan mereka, arsalallahu alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus atas mereka, min adabihi, dari azabnya, zanuban wa sauta adzabin, yaitu azab yang meliputi mereka dari segala sisi. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu untuk yang demikian itu maha mengawasi, liman asahu, bagi siapa orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Yumhilhu qalilan, Allah akan biarkan dia sedikit, ia bersenang-senang di dunia, dibiarkan. Tsumma yakhudhu akhzan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab dia, yaitu azizim muqtadirin, yang mengazab, menyiksa dia adalah azizin, yaitu zat yang maha perkasa, muqtadirin, zat yang maha mampu. Kemudian ikhwan sekalian, tafsir ayat yang ke-15 dan ke-20. Fa ammal insan, adapun manusia, iza mabtalahu rabbuhu, ketika Tuhannya menguji dia, fa akramahu, memuliakan dia, wa na'amahu, memberikan kenikmatan kepada dia, fa yaqul, maka dia berkata, rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma, dan adapun manusia, iza mabtalahu, ketika Tuhannya menguji dia, fa qadar alaihi rizqahu, dengan menyempitkan rezekinya, fa yaqul, maka dia berkata, rabbi ahanan, sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak, balla tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada kaum fakir miskin, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan sangat cepat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Beliau kemudian menafsirkan, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada ayat yang ke-15 dan ke-20 ini, an tabiatil insan, terkait dengan kebiasaan manusia, tabiat manusia, min haitsu huwa, dari sisi manusia itu sendiri, wa annahu, bahwasanya manusia itu jahilun, bodoh, ya, manusia itu jahil, bodoh, zalimun, manusia itu zalim, berbuat sewenang-wenang, la ilma lahu bil awaqib, dan dari kesombongannya, kezalimannya, berbuat sewenang-wenangnya dia, la ilma lahu bil awaqib, dia tidak tahu dari awaqib, akibat dari perbuatannya itu. Yazunnu, dia menyangka, halatul lati, keadaannya saat ini, taqau fihi, itu akan terus-menerus terjadi padanya, yazunnu halatul lati, dia menyangka bahwa keadaannya, allati taqau fihi, yang ada padanya, tastamirru, itu akan terus-menerus,
wala tazulu, tidak akan berakhir, tidak akan sirna, tidak akan musnah. Wa yazunnu, dan dia menyangka pula. Jadi itu tadi sangkaan yang pertama yang keliru ya. Kemudian sangkaan yang kedua, wa yazunnu, dia menyangka anna, bahwasanya wa yazunnu, dia menyangka anna ikramallahi fid dunya, bahwa kemuliaan seseorang di dunia ini, wa in'amahu alaihi, dan dengan berbagai nikmat atasnya, ya dulu, itu menunjukkan ala karamatihi, itu menunjukkan bahwa dia ini mulia, kemuliaan dia indahu, di sisi Allah, wa qurbihi minhu, dan kedekatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangkaan yang kedua. Wa annahu iza qadara alaihi rizqahu, dan dia pula wa annahu, bahwasanya dia idza qadara alaihi rizqahu, apabila disempitkan rezeki untuknya, aydayiqahu, yaitu disempitkan untuknya, fasara biqadari qutihi, hanya sekedar untuk makanannya saja ya, biqadari qutihi. Jadi kuti di sini adalah makanan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di hari itu saja, untuk besok itu belum ada, nanti dicari lagi, itu namanya al-quti. La yafdhulu minhu, tidak ada kelebihan dari makanannya itu ya, hartanya itu. Anna hada ihanatun min Allah, dia menyangka bahwa ini adalah bentuk penghinaan Allah kepadanya. Faraddallahu alaihi hadzal hisban, maka seluruh sangkaan yang pertama, kedua dan ketiga tadi Allah membantahnya. Faraddallahu alaihi, maka Allah membantah atas mereka hadzal hisban, ya, prasangka ini, ya, anggapan ini, biqaulihi, dengan firman-Nya, kalla, sekali-kali tidak, ayun, maksudnya laisa kullu man amtuhu fid dunya, tidaklah bahwa setiap orang yang aku berikan kenikmatan di dunia ini, fahuwa karimun alayya, itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang mulia di sisiku. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqahu fahuwa muhanun ladayya, dan tidak pula setiap orang yang qaddartu alaihi rizqahu, yang aku sempitkan atas mereka rezeki mereka, fahuwa muhanun ladayya, itu menunjukkan mereka adalah terhina, rendah di sisiku. Tidak. Wa innamal gina, sesungguhnya kekayaan, wal fakir, dan kemiskinan, kefakiran, wasa'a, keluasan rezeki, wadai, kesempitan, ibtila'um minallah, itu adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihanun yamtahinu bil ibad, Allah menguji seorang hamba, liyara, agar Allah melihat, man yakuma lahu bisyukran, siapa yang bisyukri, man yakumu lahu bisyukri, agar Allah melihat siapakah orang yang bersyukur dengan nikmat tersebut, wassabar, dan dia bersabar dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian, kesabaran itu bukan cuma hanya bersabar ya ketika kita ditimpa ujian, cobaan, ya kita bersabar, kita diberikan kenikmatan, itu juga ujian. Harta itu juga ujian, siapa yang bersyukur. Ketika ditimpa kesusahan, itu juga ujian, siapa yang bersabar. Ya, ini ikhwan sekalian. Fayusibuhu ala dzalika sawabal jazila, maka setiap orang yang bersyukur dengan harta yang dimilikinya, fayusibu ala dzalika sawabal jazil, Allah akan membalasnya dengan balasan pahala yang sangat jazil, yang sangat banyak. Begitupun siapa yang bersabar dengan ujian dan cobaan yang dia miliki, yang diberikan kepada dia, fayusibuhu ala dzalika sawabal jazil, sama akan diberikan juga balasan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dan sabar adalah dua amalan hati yang sangat mulia dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang sangat besar. Mimman laisa kadzalika, dan adapun orang-orang yang tidak seperti demikian, maksudnya ketika dia diberikan harta dia tidak bersyukur, ketika dia diberikan ujian dia tidak bersabar, fayankiluhu ila adzabil wabil, maka nanti akan dipersiapkan untuk dia azab yang wabil, yang akan membinasakan seluruh hidupnya. Wa aidan, dan juga fa inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsihi faqat, ini tentunya kaidah yang sangat indah yang beliau sampaikan ya. Fa inna wuqufa himmatil abdi, sesungguhnya berhentinya himmah, cita-cita seorang hamba, inda muradi nafsi faqat, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya ada orang kalau dia kaya untuk dirinya sendiri,
Kalau dia sukses untuk dirinya sendiri, kalau dia baik, kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia sendiri yang menikmati daripada kebaikan itu. Dia tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik misalnya, atau dia punya harta dia tidak berbagi kepada orang-orang yang di sekeliling dia dari kaum fakir miskin. Ya, semakin tersakiti mereka, semakin terzolimi dengan bermegah-megahnya menampakkan kekayaannya daripada orang-orang kaya di sekeliling dia. Maka ini wa inna wuku fahimatil abdi inda muradi nafsihi faqat. Sesungguhnya berhentinya cita-cita seorang hamba hanya untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri, min dhafil himma, itu adalah merupakan cita-cita yang lemah. Walihada, oleh karena itu orang yang memiliki keinginan dan cita-cita seperti ini, lahamahullahu ala adami ihtimamihim bi ahwalil khalqi al muhtajina. Oleh karena itu lahamahumullah, Allah menghina, mencelah ala adam ihtimamihim, atas tidak adanya ihtimamihim, perhatian mereka, bi ahwalil khalqi, dengan keadaan makhluk yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, al muhtajina, padahal mereka ini adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan pertolongan dari dia. Faqala, maka Allah mengatakan, kalla bal la tukrimuna al yatim, sekali-kali tidak, kalian ini sangat kalian tidak, sekali-kali tidak, balla tukrimuna al-yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Alladzi faqad abahu wa kasibahu. Jadi anak yatim itu adalah orang-orang yang faqada abahu, telah kehilangan bapaknya, maksudnya orang ayahnya telah meninggal. Wa kasibahu, biasanya kan bapak itu wa kasibahu, yang mencari nafkah, memberi dia makan, mengusahakan dia, itulah bapak. Nah, yatim ini sudah tidak punya ayah yang bisa menghidupi dia. Wahtaju ila jabri khatirihi, dan dia butuh ila jabri khatirihi, ada orang yang menghibur hatinya, ya, memperbaiki hatinya. Wal ihsani ilaihi, dia butuh ada orang yang berbuat baik kepadanya. Fa antum la tukrimunahu, tapi orang-orang kaya, orang punya kelebihan harta, la tukrimunahu, tidak memuliakan anak yatim, bal tuhinunahu, bahkan mereka menghinanya. Wa hada yadullu ala adami rahmah, ini menunjukkan tidak adanya kasih sayang. Ya, wa hada yadullu, ini menunjukkan ala adami rahmah, tidak adanya kasih sayang, fi qulubikum, di dalam hati-hati kalian, wa adami raghbah fil khair, dan tidak adanya mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, banyak orang kaya yang salat, diajak salat dia mungkin masih mau, diajak berpuasa masih mau, tapi terkadang orang kaya kalau sudah diajak dia berzakat, mengeluarkan hartanya, ini sangat sedikit sekali orang manusia yang bisa selamat dari hal seperti ini. Ya, dibakhil, pelit, rakus dengan harta, mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, tapi kalau sudah diajak terkait dengan harta yang dia usahakan, nah, terkadang orang mengatakan, nah, ini usaha saya sendiri, untuk apa saya berbagi dengan orang lain? Nah, ini tentunya ikhwan sekalian. Kemudian wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada kaum miskin. Ya, tadi kalau yatim kehilangan bapaknya, ini sekarang miskin. Ayun la yahuddu ba'duhum ba'dah ala it'amil muhawij minal masakin wal fuqara, yaitu la yahuddu ba'duhum ba'dah, dia tidak menganjurkan antara satu dengan yang lainnya, ala it'ami, dalam memberikan makan al muhawij, kepada orang yang membutuhkan, minal masakin, dari orang miskin, wal fuqara, dan orang-orang fakir. Wadhalika, ini semua terjadi kenapa? Li ajli syuhi, karena semata-mata asyuh, yaitu karena bahil, kikir, rakus dengan harta, ala dunia, dengan dunia ini, wa mahabbatuha, dan cintanya kepada dunia, kepada harta itu, asyadidah, sangat kuat sekali, al mutamakkina minal qulub, bahaya ini sampai al mutamakkina, menancap, berakar, mengakar, minal qulub, di dalam hatinya. Walihada, oleh karena itu, qala, Allah berfirman, wa ta'kuluna turasa, kalian memakan harta warisan. Ayun, apa itu harta warisan? Yaitu al-malul mukhallafa, yaitu harta yang ditinggalkan. Ya, terkadang orang dalam masalah harta warisan dia berbuat sewenang-wenang, apalagi dia anak tertua, dia punya kuasa, ya, dia berbuat sewenang-wenang, zalim, sehingga tidak adil dalam pembagian harta warisan. Jadi harta warisan itu adalah al-malul mukhallafa, yaitu harta yang ditinggalkan, mungkin kedua orang tuanya atau orang-orang yang mewarisi dia. Aklal lamma, dia memakannya dengan zari'an, dengan cepat, la
la tabqauna ala syai'in minhu, sehingga la tabqauna tidak ada tersisa ala syai'in minhu sedikit pun dari harta itu, dia sudah makan semuanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat kuat. Ayu katsirun syadidah, yaitu kecintaan yang sangat kuat. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih tu'siruna, terpengaruh mementingkan al hayatad dunya, kehidupan dunia, wal akhiratu khairu abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalla bal la tuhibbunal ajilah, sekali-kali tidak, kalian itu lebih mencintai sesuatu yang ajilah, yang singkat, cepat. Wa tadarunal akhirah, dan kalian meninggalkan sesuatu yang akhirah, yang kekal abadi selama-lamanya, yaitu kehidupan negeri akhirat. Kemudian ayat 21 sampai 30. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak, idza apabila dukkatil ardu, bumi itu digoncangkan, dakkan dakka, dan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat datang dan para malaikat bersaf-saf. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu neraka jahannam didatangkan, diperlihatkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada saat itu manusia mulai mengingat. Wa anna lahu dzikra, dia mulai sadar kalau sudah di hari kiamat. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, sungguh binasa aku, sungguh celaka aku, ma qaddamtu li hayati, apa yang telah aku perbuat untuk kehidupanku di akhirat ini. Fa yauma idzil la yu'azzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu dia sudah menyangka, meyakini bahwa memang pada hari itu la yu'azzibu 'adzabahu ahad, tidak ada yang bisa mengazab seperti azab siksaan Allah. Wala yusik wasaqahu ahad, tidak ada yang membelenggu, mengikat, memenjara seperti belenggunya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau cinta dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hamba kami. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Kata beliau, kalla, sekali-kali tidak, ayun laisa kullu ma ahbabtum minal amwali wa tanafastum fihi minal lazati bibakil lakum, bahwa tidaklah kullu ma ahbabtum, segala apa yang kalian cintai, minal amwali, dari harta itu, wa tanafastum fihi, dan kalian berebut dengannya, berkelahi, ya, bahkan saling berebut karena harta, karena rakusnya, minal lazati, dari kelezatan itu, bibakil lakum, akan kekal bagi kalian. Bal amamakum yaumun azim wa haulun jasim, tudakku fihil ardu wal jibal wa ma 'alaiha hatta tuj'alu qa'an safsawan la iwaja fihi wala amta. Ya, bal amamakum yaumun adzim, bahkan di depan kalian ini ada hari yang sangat besar, wa haulun jasim, dan kengerian yang sangat besar. Tudakku fihil ardu, pada hari kiamat terjadi itu, tudakku fihil ardu, bumi akan digoncangkan, dibenturkan, wal jibalu, dan begitupun bumi, dengan itu pun gunung. Bumi dengan gunung akan dibenturkan, wa ma 'alaiha, dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini saling digoncangkan, dibenturkan satu dengan yang lainnya, hatta tuj'alu qa'an safsafa, sehingga bumi yang tadinya ada gunung, ada dataran, ada rendahan, semua menjadi qa'an safsafa, menjadi fata morgana. La iwaja fihi wala amta, tidak ada tempat yang tinggi dan rendah lagi, semuanya sama, ya, sudah diratahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaji Allah taala li fasli qada'i baina ibadihi fi zulalim minal ghamam. Wa yaji Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang, li faslil qada'i baina ibadihi, untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, fi zulalim minal ghamam, dalam naungan-naungan awan, ya, wa tuhibbu wa taji'ul malaikatu kiramu ahlus samawati kulluhum, dan para malaikat yang mulia, penduduk langit, ya, watajiu, dan datang al malaikatu al kiram, malaikat yang mulia, ahlus samawati, yaitu penduduk langit, kulluhum, semuanya, soffan soffa, dalam keadaan bersaf-saf. Ayun soffa ba'da soffin, yaitu maksudnya, kata beliau, yaitu soffa ba'da soffin, yaitu setelah antara satu sof dengan sof yang lainnya, maksudnya bersof-sof, bersusun para malaikat. Kullu sama, seluruh langit, yaji'ul malaikatu, datang malaikatnya, soffan, dalam keadaan bersof, yahitu biman dunahum, yang meliputi biman dunahum, orang-orang yang ada di bawah mereka, minal khalqi, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ketika semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Wa hadhihi sufuf khuduin, dan ini adalah merupakan saf-saf ketundukan,
saf-saf ketundukan, penuh rasa takut, penuh rasa renung, manusia terdiam pada saat itu. Khudu itu maksudnya tenang, tidak ada yang seperti orang-orang kaya sombongnya mereka di dunia, para penguasa mereka bisa angkuh di dunia. Ketika terjadi hari itu khudu, semuanya tenang, ya, semuanya tertunduk lesu di hadapan Allah. Khuduin wa khuduin wa zillin, dan saf kerendahan, yaitu merendah, wa zillin wa zullin, dan merendahkan diri. Semua manusia merasa rendah, tidak ada apa-apanya, kekayaan, harta, pangkat, jabatan semuanya sama, merendah. Lil malikil jabbar, kepada penguasa yang maha tinggi, yang maha mampu, yang maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wajah yauma idzin bi jahannam, pada saat itu didatangkan neraka jahannam. Taquduhal malaikatu, jadi zatnya neraka jahannam itu didatangkan. Taquduhal malaika, para malaikat itu membawahnya, bisalasil, dengan rantai. Jadi neraka jahannam didatangkan oleh malaikat bisalasil, dengan rantai. Fa idza waqa'at hadhil umur yauma idzi yatazakkarul insan ma qaddama min khairin wa syarrin wa anna lahu dzikra faqad fata awanuha wa zahaba zamanuha. Fa iza waqa'at hadhil umur, ketika terjadi perkara ini, yauma idzi yatazakkarul insan, manusia baru sadar saat itu, terbelalak kedua matanya, mulai sadar dia, ma qaddamahu min khairin wa syarrin, apa yang telah dia perbuat, didahulukan untuk kehidupan negeri akhiratnya, bekalnya untuk kehidupan negeri akhiratnya, min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, apakah kebaikannya atau keburukannya lebih berat, lebih banyak. Manusia mulai sadar, mengingat sudah, menghitung-hitung sudah. Wa anna lahu zikra, dan pada saat itu manusia mulai sadar. Faqad fata awanuha, telah berlalu waktunya. Wa zahaba zamanuha, dan telah pergi zamannya. Tidak ada lagi kesempatan. Menangis dengan air mata darah sekalipun, Allah tidak akan mungkin berikan kita kesempatan, walaupun hanya sedetik, untuk kembali mengulang melakukan kebaikan yang terlewatkan selama kita hidup di dunia. Itu tidak ada lagi. Yaqul, dia berkata mutahassiran, dalam keadaan dia merugi, ala ma faratahu fi jambillah, atas apa-apa yang dia telah lewatkan, apa-apa yang ada di sisi Allah. Ma farata fi jambillah, ya, apa-apa yang di sisi Allah dari kebaikan. Ya laitani, sungguh celaka aku, binasa aku, qaddamtu li hayati, apa yang telah aku perbuat untuk kehidupanku di akhirat ini. Ad-daima, kehidupan yang terus menerus, al-baqiyah, yang kekal abadi selama-lamanya. Amalan solihan, yang menemani dia hanyalah amal-amal solehnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqulu ya laitani, dia berkata ya laitani, sungguh binasa aku, sungguh menyesal aku, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, kenapa aku tidak mengambil jalanku bersama jalannya para rasul. Ya, dulu ada nabi, para rasul datang mengajak dia. Kalau kita ada warisan Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita tidak menapaki jalan itu? Al-Quran sudah ada di depan kita, hadis-hadis Nabi dijelaskan oleh para ulama, ada tafsir dari Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari dan mengambil jalan itu? Ya wailata laitani, sungguh celaka aku, laitani ini penyesalan yang seandainya, maksudnya laitani seandainya, jadi laitani itu seandainya aku, lam attakhiz, aku tidak menjadikan, jadi laitani maksudnya penyesalan, seandainya penyesalan yang tidak akan mungkin tidak akan mungkin kembali. Ini dalam ilmu nahwu, ya. Lam attakhiz fulanan khalila, kenapa kalau seandainya aku tidak menjadikan dia itu sebagai khalilah, kekasihku, teman akrabku, maksudnya setan mungkin karena telah menyesatkan dia, atau teman karibnya ternyata mengajak dia kepada kesesatan. Wa fil ayati, maka pada ayat ini dalilun ala annal hayata allati tambagi as-sa'yu fi asliha wa kamaliha. Jadi wafil ayat, pada ayat ini dalilun, ini menunjukkan sebagai bukti petunjuk, ala annal hayata, bahwasanya kehidupan ini, allati, yang bagi asayu, sudah sepantasnya kita berusaha mengupayakan kehidupan kita ini dengan amal-amal soleh, fi asliha, pada asalnya. Apa asal kita diciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu asal penciptaan manusia. Wa kamaliha, dan menyempurnakan penciptaannya. Kita manusia ini masya Allah diciptakan kita dengan sempurna semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dengan sebaik-baiknya. Ya, penciptaan manusia. Kenapa? Dengan
ciptaan yang sempurna kita tidak menggunakannya untuk ibadah. Wa fi tatimmu lazzatiha, dan di dalam menyempurnakan kelezatannya. Maksudnya kalau kita di dunia sudah kaya, ya kaya di akhirat. Kalau kita sudah sulit, miskin di dunia, jangan miskin di akhirat. Menyempurnakan kelezatan, kenikmatan itu nanti di akhirat. Hiyal hayatu fi daril qarar, yaitu adalah kehidupan yang fi daril qarar, yaitu di negeri tempat tinggal. Fa innaha darul khuldi, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah darul khuldi, tempat tinggal, wal baqai, dan tempat yang kekal abadi. Fa yauma idzil la yu'azibu adzabahu ahad, pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azab siksaan Allah. Liman ahmala dzalikal yaum, bagi siapa orang-orang yang melalaikan daripada hari itu. Wa nasiya, liman ahmala dzalikal yaum, wa nasiyal amalu bihi wa nasiyal amalu lahu, dan lupa, tidak mempersiapkan diri untuk beramal dengan kehidupan negeri akhiratnya. Wala yusik wasaqahu ahad, dan tidak ada yang membelenggu, mengikat sebagaimana belenggu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yukranuna, sesungguhnya mereka akan dibelenggu bisalasili, dengan rantai-rantai minan nar, yang terbuat dari neraka. Wa yushabuna, kemudian setelah dibelenggu, dirantai, wa yushabuna, barulah mereka dicelupkan, ditenggelamkan, ala wujuhihim, didahulukan kepala wajahnya dulu, fil hamim, yaitu di neraka al-hamim yang sangat panas. Neraka hamim itu maksudnya yang sangat panas. Summa fin nari yusjarun, kemudian di dalam neraka itu mereka ditenggelamkan. Fahada jazaul mujrimin, maka ini adalah balasan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, maksiat, ingkar di dunia ini. Wa amma man tama'na ila Allah, wa amma man tama'na ila Allah wa amana bihi, adapun orang-orang yang tama'na, dia tenang, jiwanya tenang, ila Allah, kepada Allah, wa amana bihi, dia beriman kepadanya, tenang dengan keimanan, tenang dengan ketakwaan, tenang di dalam salat, di dalam zikir, di dalam membaca Al-Quran, di dalam melakukan amalan-amalan. Wa sadaqa rasulahu, membenarkan para rasulnya, risalah yang dibawa para nabi dan para rasul, warisan para nabi dan para rasul, dia membenarkan semua itu. Fayuqalu lahu, maka akan dikatakan kepadanya orang ini, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ila dzikrillah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam salat, di dalam puasa, mengingat Allah di dalam membaca Al-Quran, mengingat Allah dalam setiap keadaan dan kondisinya. As-sakinah, yang tenang, ila hubbihi, kepada kecintaan kepada Allah, allati qarrat ainuha billah, yang matanya itu ketika dia matanya itu tenang, ya dia berlezat-lezat dengan Allah di dalam ibadah. Terkadang seorang dia menahan rasa ngantuknya, hanya ingin berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di kegelapan malam, di kesendirian, dia bangun, dia bermunajat, dia berdua-duaan, dia curhat, dia mengaduhkan seluruh keluh kesahnya hanya kepada Allah, dan itu hanya dia dengan Allah di malam hari. Qarrat ainuha billah, tenang kedua matanya, jiwanya kepada Allah. Irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu, alladzi rabbaka, yang Tuhanmu itu telah membimbingmu, yang mentarbiahmu, bini'matihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, wa asda alaika, dan Allah telah memberikan keluasan kepadamu, kemudahan kepadamu, min ihsanihi, dengan kebaikan-kebaikannya, syarat bihi min awliyaihi, dan menjadikan engkau sebagai awliyanya, ya, syarat bihi min awliyaihi, dan menjadikan engkau sebagai masirta bihi min awliyaihi, dan menjadikan engkau sebagai awliyanya, wa ahbabihi, dan kekasihnya, radiyatan mardiyah, yang dicintai dan mencintai, ay radiyatan anillah, yaitu dia ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wa an ma akramaha bihi minas sawab, dengan apa-apa yang Allah telah muliakan dia dengan berbagai macam pahala. Ini betul-betul ya. Wallahu qad radiya anha, dan Allah telah ridha kepadanya juga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hamba kami, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam surga kami. Wa hada, nah ini ikhwan sekalian,
tukhatabu bihi ruh yaumal kiamat wa tukhatabu bihi fi halil mauti. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Ini adalah tukhatabu tukhatabu bihi ruh yaumal kiamat. Ini Allah mengajak berbicara di sini adalah ruh yaumal kiamat, pada hari kiamat. Karena sesungguhnya jasad ini tidak ada gunanya, ini benda mati. Ketika rohnya dicabut maka menjadi bangkai, sesosok seperti dia sesuatu yang tidak ada gunanya, akan hancur lebur dimakan oleh ulat tanah, selesai. Yang menghidupkan jiwa, yang menghidupkan tubuh kita ini adalah roh. Maka yang diajak berbicara oleh Allah adalah merupakan roh. Wa tukhatabu bihi fi halil maut, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada seseorang di saat dia akan mengalami sakratul maut. Tukhatabu fi hal, yaitu Allah berbicara dengan ruhnya itu fi halil maut, ketika saat menghadapi sakratul maut. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah selesai tafsir Quran surat Al-Fajr. Ya, Masya Allah kita selesaikan. Dan insya Allah nanti kita akan lanjut pada tafsir surah Al-Ghasyiyah. Hadata haditsul Ghasyiyah, ini juga tentang berita hari kiamat. Ya, wujuhu yawma idzin khasyiyah, ketika hari kiamat itu wajah-wajah tertunduk takut pada saat itu. Amilatun nasibah, karena mereka kepayaan pada hari kiamat itu. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas. Insyaallah ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.